Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sampai saat ini. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita harapkan sampainya di hari nanti. Oke, perkenalkan, nama saya Adrian Muda Rahab, selaku guru bahasa Inggris di SMK Tribuna Padang Sidempuan. Nah, untuk melanjutkan proses pembelajaran kita tahun 2020-2021, nah di sini saya ingin memaparkan materi kepada anak-anak kami semua mengenai prepositions atau kata depan. Nah, perhatikan slide-nya. Di sini ada beberapa bagian daripada preposition itu sendiri. Yang pertama ada prepositions of time. Yang kedua, prepositions of place. Yang ketiga, preposition of movement. And the last is prepositions of positions. Oke, sekilas saya terangkan dulu. Prepositions of time itu adalah preposition untuk menerangkan waktu. Nanti bisa kita perhatikan di slide selanjutnya. Kemudian yang B-nya prepositions of place. Nah, ini preposition untuk menerangkan tempat, ya. Kemudian yang ketiga ada preposition of movement, perpindahan. Berarti preposition yang menerangkan tentang perpindahan. Oke, yang terakhir ada di sini preposition of position. Ya, kita tahu bahwa position itu adalah posisi. Jadi untuk yang terakhir dia menerangkan tentang posisi. Oke, perhatikan slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh daripada preposition of time. Berarti preposition untuk menerangkan waktu. Kita perhatikan di sini ada at, on, in, during, until, over, since, after, for, by, throughout, within, through, before, and towards. Itu adalah beberapa contoh daripada preposition untuk menerangkan waktu. Oke, next slide. Ya, you can see in the slide preposition at. Preposition at have much functions. Jadi ada beberapa fungsi daripada preposition at itu sendiri, ya. Yang pertama, to sign on the efficient time. Jadi maksudnya di sini adalah menerangkan waktu yang efisien. Anda bisa lihat di sini contohnya. She takes a rest at midday. Nah, di sini sudah ditranslate. Gadis itu istirahat di tengah hari. Berarti di tengah hari ini adalah waktu yang efisien untuk apa? Untuk beristirahat. Itu dia, ya. Kemudian yang kedua di sini, perhatikan kursornya. Ya, to sign period of short weekend time. Jadi maksudnya di sini adalah menandai waktu liburan yang singkat, bukan liburan panjang. Ya, perhatikan contohnya. Tina gives present to her parents at Idul Fitri. Nah, Tina memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya di hari raya Idul Fitri. Sorry, di sini nggak saya tuliskan, ya. Nah, jadi Idul Fitri inilah yang menunjukkan bahwasanya dia short weekend time, waktu libur yang singkat. Oke, yang ketiga, fungsinya to sign when you eat, ya, untuk menandai ketika kita makan. Contohnya di sini, he talked to me at lunch. Talk ini adalah bentuk kedua daripada talk atau berbicara atau mengatakan, ya. Jadi artinya di sini dia
berbicara kepada saya di saat makan siang. Ya. Kemudian yang keempat, di sini ada to sign the time at night. Jadi menandai waktu malam, bisa juga kita gunakan preposition at untuk waktu, ya. Contohnya di sini, I don't eat at night. Saya tidak makan pada malam hari. Itu. Dan yang terakhir, dia untuk menandai waktu yang terjadi saat ini. Contohnya di sini, Faye is 2 years old at this moment. Faye berumur 12 tahun saat ini. Berarti yang diceritakan saat sekarang. Oke? Perhatikan slide selanjutnya. Nah, di sini ada on. Ya. Oke, kita perhatikan preposition on untuk menerangkan waktu ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 fungsi dia. Yang pertama, dia menandai waktu dalam 1 minggu. Berarti untuk menerangkan waktu dalam 1 minggu, kita gunakanlah preposition on atau kata depan on. Contoh, perhatikan. My free day on Sunday. Hari libur saya adalah hari Minggu. Sunday. Sunday inilah yang menerangkan bahwasanya waktunya dalam 1 minggu. Ya. Oke, yang kedua, menandai tanggal. Lihat dulu. I met him on July 23. Saya jumpa dengan dia. Dia yang dimaksud di sini laki-laki. Kata ganti objek daripada he. Oke, kita perhatikan lagi. Saya jumpa dengan dia tanggal 23 Juli. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwasanya ada di sini tanggal. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menandai hari spesial. Maksudnya hari spesial, misalkan Natal, Idul Fitri, Hari Pahlawan dan sebagainya. Di sini saya ambil contoh Idul Fitri, ya. Oke. Contohnya di sini, we go to my family house on Idul Fitri. Kita pergi ke rumah saudara saya hari raya Idul Fitri. Oke. Oke, yang terakhir, menandai bagian-bagian daripada hari. Contohnya, our family gone Sunday morning. Jelas ya? Oke, next slide. In. Kita perhatikan slide ini, ada in dia. Oke. Ya, perhatikan. Di sini dijabarkannya preposition in untuk menandai waktu yang cukup lama, panjang. Ya. Contoh, long season, inspiring, in autumn, in summer, in winter, in fall. Musim-musim ini. Contohnya di sini, we went to the beach in summer. Ya. Kemudian March, she was born in July. Years, he left the school in 2010. Ini untuk abad. Contohnya, there were many invasions in the 20th century. Jadi di sini katanya ada beberapa penemuan di abad 20 tahun yang silam. Itu ya. Oke. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Kita nantikan video selanjutnya untuk materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, oke. Jadi setelah menonton video ini, bagi siswa ataupun siswa kami yang kurang mengerti atau kurang paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya, komentar khususnya ini materi untuk kelas 10 ya.
Oh, saya rasa cukup sekian dulu. Semoga bisa menambah wawasan anak-anak kami sekalian. Terima kasih.